semuanya, perkenalkan nama saya Rika Ayuna Vitasari dengan NIM 2302069. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan semester 3 kelas A. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikososial dan budaya keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budaya yang ada di Indonesia, yang salah satunya budaya ini melekat di masyarakat sekitar saya pada zaman dahulu yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau simbah-simbah, kalau bisa disebut yang sepuh. Nah, budaya ini nanti saya akan menjelaskan mengenai apa nama budayanya, apa makna dari budaya tersebut, siapa yang mengawali dan budaya tersebut, dan siapa yang menjalankan budaya tersebut, lalu di mana budaya ini dilakukan, apakah hanya ada di daerah tertentu atau ada di beberapa daerah lainnya, lalu kapan budaya ini dimulai dan kapan dilaksanakan budaya ini, apakah memiliki waktu khusus dalam melaksanakan budaya ini, lalu mengapa budaya ini masih dilaksanakan, serta bagaimana sejarah munculnya budaya ini, dan bagaimana cara melakukan budaya ini, serta bagaimana respon masyarakat terhadap budaya ini, apakah mereka menerima atau menolaknya. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai hubungan budaya ini terhadap kesehatan, apakah memiliki hubungan positif atau hubungan negatif atau bahkan hubungannya netral saja. Dan juga saya akan memberikan pandangan atau pendapat saya mengenai budaya ini. Sebelum nanti saya menyampaikan kesimpulan, saya juga akan menampilkan video wawancara yang telah saya buat. Saya mewawancarai salah satu orang tua atau simbah atau tiang sepuh yang ada di pasar, yang beliau mengetahui tentang budaya ini. Bahkan beliau juga mempunyai pengalaman tentang saat melakukan budaya ini. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan kebudayaan yang sudah saya pilih. Jadi saya memilih kebudayaan tentang Minang. Mengapa saya memilih ini? Karena dulu saya sering menjumpai simbah-simbah atau orang sepuh di tempat saya ini melakukan budaya ini. Bahkan sekarang masih ada, tapi banyak yang mungkin sudah kurang pendengaran, dan jika diajak ngobrol masih sudah susah karena sudah berusia lebih lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai Minang. Minang atau biasa disebut mengunyah sirih. Minang adalah sebuah kebiasaan mengunyah sirih dan juga bahan lainnya seperti kapur, gambir, pinang, dan tembakau. Yang budaya ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu hingga sekarang. Tetapi di era globalisasi sekarang banyak yang tidak melakukan. Minang ini memiliki makna, yaitu simbol dan harapan untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati dan menundukkan hati layaknya sirih, hati bersih, tulus tapi agresif seperti kapur, jujur, lurus dan bersungguh layaknya pohon pinang, dan jika ditambah dengan gambir berarti sabar dan hatinya yang teguh. Semua harus diracik menjadi satu kesatuan yang pas dan harus benar-benar dicampur dengan tepat untuk menghasilkan cita rasa yang enak. Minang ini dahulu dimulai karena mayoritas masyarakat ini mempercayai warisan yang dari orang tuanya. Dulu kepercayaan ini kuat di masyarakat karena dorongan orang yang berpengaruh seperti tokoh adat yang sudah lanjut usia tetapi masih memiliki gigi yang kuat, bahkan tidak mengalami sakit gigi. Minang ini merupakan kebiasaan yang dijumpai hampir di seluruh Indonesia. Minang ini merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh wanita lanjut usia, yaitu usia di atas 40 tahun. Berdasarkan literatur yang sudah saya baca, Minang ini merupakan kebiasaan meramu gambir, kapur sirih, pinang, yang kemudian dibungkus dengan daun sirih lalu dikunyah. Minang ini dipercaya memiliki khasiat dalam perawatan gigi, yaitu menjadikan gigi lebih kuat dan menyegarkan mulut. Minang ini di Indonesia sangat diminati, bahkan di berbagai wilayah, salah satunya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Papua, dan mayoritas yang melakukan yaitu perempuan. Selain itu, Minang adalah ada tradisi yang serupa dengan Minang yang dilakukan di negara seperti Malaysia, Filipina, dan India. Minang ini dimulai oleh seorang perempuan. Perempuan zaman dahulu banyak menghabiskan waktu di rumah, dan Minang ini
dilakukan kan dimulai dari perempuan yang meniru perilaku orang tuanya. Jadi inang ini ya tadi diturunkan dari orang tua zaman dahulu dan sekarang, dan karena dipercayai untuk menguatkan gigi tadi. Dan nginang ini juga sudah diperkirakan ada sejak ribuan tahun yang lalu. Menginang ini biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi ada juga yang melakukan dalam acara khusus atau adat seperti kintanan atau pernikahan. Nginang juga zaman dahulu digunakan untuk mengikat tali persaudaraan, yaitu disuguhkan kepada tamu. Jadi tamu diberikan suguhan ini untuk bisa dilakukan bersama-sama supaya ada persaudaraan yang erat. Mengapa nginang ini masih dilaksanakan? Nginang ini masih dilaksanakan karena konon katanya masyarakat zaman dahulu masih mempercayai bahwa nginang ini memiliki manfaat pada perawatan gigi, yaitu menjadikan gigi lebih kuat dan menyegarkan mulut. Sejarah nginang, asal-usul kebudayaan ini sudah ada sejak dahulu, dan kebudayaan ini berawal dari kebiasaan masyarakat masa lalu. Seperti halnya asal-usul sirih itu sendiri, tradisi makan sirih belum dapat dipastikan dari mana asalnya, dan pendapat ini lebih didasarkan pada cerita-cerita sastra atau sejarah lisan. Berawal dari kebiasaan makan sirih dan beragamnya flora di Indonesia. Kebiasaan nginang ini berkembang dengan penambahan bahan lainnya, yaitu buah pinang, kapur, sirih, gambir yang disebut dengan istilah nginang tadi. Tapi sampai saat ini asal-usul budaya nginang ini belum diketahui secara pasti dari mana asalnya. Bagaimana cara melakukan budaya nginang ini? Budaya nginang tadi memiliki bahan yang pertama daun sirih yang lembaran, kapur, gambir atau getah, pinang, dan juga tembakau. Sebelumnya daun sirih dicuci bersih, biasanya memilih daun sirih yang segar yang masih hijau. Selanjutnya daun sirih itu diolesi dengan kapur secara merata tetapi tipis biasanya, lalu biasanya ditaburkan dengan gambir yang sudah dipecahkan secara kecil-kecil. Jadi bisa ditambahkan dengan buah pinang ini. Buah pinang ini opsional, biasanya ada yang memakai tetapi ada juga yang tidak, jadi bisa dipakai atau tidak. Lalu setelah semuanya sudah diracik, lembaran daun sirih tadi dilipat, lalu dikunyah, langsung dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah sampai berwarna merah. Ada juga yang mungkin orang tua yang sudah sangat sepuh biasanya, tetapi masih menginang, biasanya daun sirih tadi itu tidak langsung dikunyah dalam mulut, tetapi dihaluskan terlebih dahulu. Jadi akan memudahkan mbah-mbah yang mau menginang daun sirih itu tadi. Lalu dikunyah sampai berwarna merah, dan setelah warna merah biasanya langsung dibuang, yaitu dilepehkan. Nah, setelah itu giginya dibersihkan dengan tembakau. Jadi tembakau tadi fungsinya adalah untuk membersihkan. Setelah nginang selesai, tembakau dipakai untuk membersihkan area-area gigi atau mulut secara merata hingga bersih. Biasanya menggosok-gosokkan tembakau ini yang dinamakan dengan nyuruh. Nah, bagaimana respon masyarakat mengenai budaya ini? Di daerah saya, masyarakat masih menerima tradisi ini karena mereka menganggap bahwa budaya ini membantu memperkuat gigi mereka. Tetapi di beberapa daerah mungkin ada yang sudah meninggalkan budaya ini, terutama pada generasi muda, karena dianggap tidak sesuai dengan gaya hidup modern sekarang. Selanjutnya, hubungan nginang dengan kesehatan. Budaya nginang adalah tradisi mengunyah daun sirih, kapur, gambir, dan bahan lainnya seperti pinang dan tembakau. Ini memiliki dampak kesehatan yang beragam. Tradisi ini telah lama menjadi bagian pada kehidupan masyarakat tradisional karena memiliki dampak pada kesehatan gigi. Tetapi
tradisi ini juga membawa resiko kesehatan tertentu jika tidak dilakukan secara bijak. Salah satunya dampak positifnya terlebih dahulu adalah pada penggunaan daun sirih. Daun sirih ini memiliki kandungan antiseptik alami. Zat antiseptik dalam daun sirih ini mampu membunuh bakteri penyebab bau mulut dan infeksi gusi, sehingga membantu menjaga kebersihan mulut secara alami. Selain itu, kebiasaan mengunyah sirih membantu membersihkan plak pada gigi, menjaga kekuatan gigi, dan memperlambat proses kerusakan gigi. Di masa lalu, karena akses pada perawatan kesehatan modern seperti sekarang ini masih terbatas, tradisi ini masih berperan penting dalam menjaga kesehatan mulut dan gigi. Tetapi ternyata mengunyah daun sirih juga memiliki dampak negatif, yaitu pada penggunaan kapur sebagai bahan tambahan dalam nginang dapat menyebabkan iritasi pada jaringan mulut jika digunakan secara berlebihan. Dan ada juga tadi penggunaan tembakau dengan bahan lainnya yang meningkatkan risiko kanker mulut, terutama jika tradisi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kebiasaan mengunyah sirih terlalu sering dapat menyebabkan kerusakan jaringan gigi, peradangan, dan gangguan penyertaan akibat berlebihan pada ramuan tersebut. Dengan demikian, meskipun budaya nginang memiliki nilai positif dan menjadi warisan budaya dan kesehatan tradisional, penggunaan ini perlu diperhatikan dengan hati-hati. Kita perlu mengurangi atau menghindari bahan yang berbahaya seperti tembakau. Kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang risiko kesehatan yang mungkin muncul. Dan yang langkah yang penting, kita harus menganjurkan atau mengambil langkah dan memastikan tradisi ini masih bisa dilaksanakan, tetapi kita juga harus perlu memberitahu bahwa nginang ini jika digunakan secara berlebihan atau digunakan secara terus-menerus memiliki dampak yang kurang bagus untuk kesehatannya juga. Selanjutnya adalah pendapat saya atau pandangan saya mengenai budaya ini. Menurut saya, budaya ini adalah tradisi yang kaya akan nilai budaya, tetapi memerlukan pendekatan yang kritis dalam pelaksanaannya, terutama dari segi kesehatannya. Tradisi ini mencerminkan warisan leluhur yang menunjukkan kearifan lokal dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Di satu sisi, daun sirih bahan utamanya memiliki kandungan antiseptik yang bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan menjaga kebersihan mulut. Tradisi ini juga memberikan nilai sosial dan spiritual, khususnya dalam konteks adat dan kebersamaan masyarakat. Saya juga menganalisis bahwa adanya resiko yang tidak dapat diabaikan, yaitu penggunaan bahan tambahan seperti kapur dan tembakau. Ini memiliki dampak negatif pada kesehatan, seperti iritasi pada jaringan mulut, kerusakan gigi, bahkan resiko kanker mulut. Selain itu, kebiasaan mengunyah berlebihan dapat mempengaruhi jaringan gusi dan pencernaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun nginang memiliki manfaat tradisional, tetapi praktiknya perlu diadaptasi agar tidak membahayakan kesehatan. Jadi saya memiliki pendapatan budaya ini masih bisa dilestarikan, tetapi kita perlu memodifikasi. Contohnya, ia mengganti bahan berbahaya seperti tembakau dengan alternatif yang lebih aman, atau menggunakan nginang hanya pada ritual adat saja, bukan untuk kebiasaan sehari-hari. Kita juga perlu mengedukasi kepada masyarakat tentang risiko kesehatan terkait dengan praktik melakukan hal tersebut. Kita sih enten tiang sepuh ingkang nginang mboten? Mboten enten, tapi jenengan ngertos nginang ngertos mboten? Nek nginang niku wis jelas anu Juta jeng pripun? Kula niki mahasiswa saking Stikes. Oh. Nah, nginang niku kan nggih sanjange kangge sae nggih kesehatan gigi nggih. Nggih. Nah, kula meng ajeng kayak nggih belajar. Oh. Nginang niku pripun ngaten niki? Nginang niku nggih ajeng tanglet bumbune ta? Nggih. Anu injet, Nggih. gambir, Nggih. suruh. Nggih. Niku injet dikinang. Dikinang niku dikunyah. Nggih, dikunyah ngoten niku. Berarti nginang Namung apu nek anu Jawane anu injet. Nek nggih ning nek anu nggih nek namine apu.
Apu. Nggih, endet nggih kenging, apu kenging. Oh, nggih. Lah ini Kang sakniki kok mboten kata sing nginang napa nggih Mbak sebabnya? Lah nek sakniki nggih Pak nyang ngapunten nggih. Nggih. Lah sakniki nek lare-lare ra nggih mboten sing nginang. Kula nenten griya nggih nginang. Oh, jenengan nginang, Mbak? Nggih, nginang nggih. Berarti teng griya nginang. Nggih sak kala-kalane nggih Oh, pisan sesasi nggih. ngoten. Kula niku kan gadah tangga nggih nginang. Ah, nggih. Nah, tapi kan kula ajeng tanglet mbahe niku tapi mbahe pun sudah rungu. Jadi Niku nggih indet gambir cedah. oh, Mungkin nek ngangge susur niku soto, bako. Nek ngangge susur nek mboten nggih mung nginang biasa. oh, nggih. Berarti jenengan nginang nggih teng griya. Niku jenengan nginange sakte maksudnya saben dinten apa mboten? Mboten pisan sesasi kula nggih. Oh, nggih. Jenengan nginang ket kapan, Mbah? Oh, kula pun dangu niki sampe krikik dapruwak kula mboten saged mama. Oh, Nek pun sepur ati duplak ngoten lho. oh diduplak riyen nembe dikunyah. Nggih, nek tise renyah digile sing komplit nggih sekece nek di mama nduk wong anu dikenyah niku. Arep tengah kilo 10.000 ya nduk. Nggih, monggo. Nggih, berarti jenengan nginang awet enom napa pas tua mawon, Mbah? Nggih, 6 nggih anu sak-sak nduk dinginang. Oh, berarti ke 6 nggih, Mbah? Nggih. Gede anak cici nggih sak nginang kula. Oh, nggih. Nggih. Berarti nginang niku sae nggih kesehatan Nggih. gigi. Niki Anu. gigine nggih tesih. Digine bakon nduk. Oh, nggih. Nek nginang niku Kiai riyen sepun niku sing mbok kula, Nggih. lek kula niku sedanten sami nginang. Untune reci-reci nikane nggih rada ireng-ireng ning bakoh. oh, bakoh nggih, Mbah. Nggih, bakoh nggih. Ngantos umur nak niki Nggih. saiki jenengan umur pinten, Mbah? Kula pitung dasa menang. Tesih semangat ya, Mbah. Alhamdulillah tesih sehat ya, Mbah. Gitu. Iki. Baik, saya sudah menjelaskan mengenai budaya nginang dan kaitannya dengan kesehatan. Saya juga sudah menampilkan wawancara saya yang sudah saya lakukan di wawancara. Beliau mengatakan bahwa beliau menginang, tetapi di usia sekarang beliau sudah jarang menginang, bahkan bisa menginang dilakukan hanya sebulan sekali. Di saat beliau menginginkan untuk melakukan budaya tersebut, dan saya akan memberikan kesimpulan yaitu Minang adalah perpaduan unik antara tradisi dan juga kesehatan. Di satu sisi, tradisi ini memiliki nilai budaya yang tinggi, tapi di sisi lain ada beberapa bahan yang digunakan dapat menimbulkan resiko kesehatan. Untuk melestarikan budaya ini kita perlu secara bijaksana atau perlu memperhatikan dalam menyeleksi bahan. Kita harus menyeleksi bahan yang lebih aman dan mengedukasi mengenai dampak kesehatan dan dari kebiasaan menginang ini. Dengan demikian, minang tetap dapat dilaksanakan sebagai warisan budaya, tetapi tidak mengorbankan kesehatannya. Jadi, kita tetap bisa melakukan budaya ini dan kita juga bisa mengurangi risiko kesehatannya. Terima kasih.